Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas bareng kelas Ubuntu episode 3. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai perintah-perintah dasar yang ada di Ubuntu. Setelah kita memahami konsep dasar mengenai sistem operasi Ubuntu dan juga VirtualBox, serta kita juga sudah berhasil instalasi beberapa software yang kita perlukan seperti VirtualBox dan juga untuk memasukkan Ubuntu pada episode sebelumnya. Saat ini kita memasuki episode memahami mengenai perintah dasar yang ada di Ubuntu. Perintah dasar yang ada di Ubuntu. Yang pertama kita bahas mengenai format umum perintah dasar Ubuntu. Format dasar perintah Ubuntu ada seperti ini teman-teman. S yang berbentuk dolar atau yang biasa kita sebut dengan prompt, kemudian diikuti dengan nama instruksi, diikuti kemudian dengan pilihan, dan diikuti dengan argumen. Ini merupakan format umum perintah dasar dari Ubuntu. Ada prompt, nama instruksi, pilihan, dan juga argumen. Yang pertama ada prompt. Fungsi dari prompt ini adalah menandakan bahwa baris perintah sedang diketik di terminal. Simbol ini bukan bagian dari perintah itu sendiri, melainkan penanda prompt pada shell. Jadi, promptnya ini bukan bagian dari perintah ya teman-teman, melainkan penanda pada shell atau terminal yang ada di Ubuntu tersebut. Tidak perlu diketik saat menulis perintah, hanya sebagai indikator bahwa Anda berada di terminal. Jadi, promptnya ini akan otomatis jika teman-teman atau Anda semua sedang membuka terminal, maka prompt ini akan otomatis muncul. Kemudian ada nama instruksi. Nama instruksi merupakan nama dari perintah utama yang akan dieksekusi. Ada beberapa perintah yang akan kita pelajari nantinya. Salah satunya ada contohnya ada ls. ls ini adalah list ya teman-teman untuk melihat daftar isi dari directory. Kemudian ada cd. cd ini adalah change directory yang mana fungsinya untuk berpindah directory ke directory yang lain. Selanjutnya ada perintah cp atau pintu copy. Perintah ini digunakan untuk menyalin file atau folder. Berikutnya ada perintah mv atau perintah move. Perintah ini digunakan untuk memindahkan atau mengganti nama file. Dan berikutnya ada perintah rm. Ini adalah perintah untuk menghapus file atau directory. rm ini adalah remove ya teman-teman. Jadi nama instruksi merupakan nama dari perintah utama yang akan dieksekusi, sedangkan prompt merupakan simbol bagian dari penanda prompt cell-nya itu sendiri, bukan bagian dari perintah si Ubuntu-nya. Jadi ketika Anda ingin memunculkan prompt, maka tidak perlu diketik lagi atau diketik ulang. Jadi ini merupakan sebagai indikator bahwa Anda telah berada di terminal. Berikutnya ada pilihan. Pilihan ini sifatnya opsional ya teman-teman. Fungsinya adalah merupakan flag atau opsi tambahan yang digunakan untuk mengubah cara kerja perintah. Biasanya diawali dengan tanda minus atau double minus. Contoh, di sini kita memiliki perintah ls min l atau min i. Sorry, ls min i. Menampilkan daftar isi directory secara detail long listing format. Oh, berarti ini min l. Long listing format. Selanjutnya ada argumen. Fungsi argumen ini merupakan parameter tambahan yang dibutuhkan oleh perintah. Biasanya berupa nama file, nama directory, input lain yang akan diproses oleh perintah. Contohnya cpfile.txt folder slash. Yang mana artinya adalah copy ini adalah menyalin file txt ke dalam folder. Jadi begini ya teman-teman, ada perintah dasar atau format umum perintah dasar Ubuntu ada prompt, diikuti nama instruksi, pilihan dan argumen ini sifatnya opsional. Prompt ini menandakan bahwa baris perintah sedang diketik di terminal, jadi bukan bagian dari perintah, jadi teman-teman tidak perlu mengetik ulang. Sedangkan nama instruksi merupakan nama perintah utama yang akan dieksekusi. Ada banyak contohnya, ini hanya bagian dari contohnya. Dan juga ada pilihan. Pilihan ini sifatnya opsional, merupakan flag atau opsi tambahan, biasanya diawali dengan tanda minus atau double minus, dan juga argumen parameter tambahan yang dibutuhkan oleh perintah, biasanya berupa nama file atau nama directory. Berikutnya ada contoh lengkapnya mengenai format umum dari penulisan perintah dasar dari Ubuntu. Contoh di sini ada prompt ls.
Ini merupakan perintah tanpa option dan argumen. Fungsinya adalah menampilkan isi direktori saat ini. Selanjutnya ada from ls min a. ls ini merupakan list ditambah dengan minus a. Ini adalah ada pilihan ya teman-teman. Ada pilihan karena diawali dengan minus. ls min a adalah option min a. A ini adalah all. Dan juga ini masih tanpa argumen. Yang artinya menampilkan semua file termasuk file tersembunyi. ls min a ini adalah optionnya all. Selanjutnya ada ls/bin. Ini merupakan tanpa option tetapi menggunakan argumen. Argumennya adalah /bin. Yang mana ini adalah perintah untuk menampilkan isi direktori yang ada di dalam folder bin. Nah, berikutnya ada ls/bin/etc/user. Nah, ini juga tanpa opsi dan memiliki 3 argumen ya teman-teman. Menampilkan isi dari direktori bin, direktori etc atau direktori usr atau user. Nah, sampai sini mungkin sudah ada gambaran atau bayangan mengenai contoh dari perintah dasar Ubuntu. Selanjutnya ada perintah ls-l/usr. Ini merupakan format umum yang lengkap dengan nama prompt, nama perintah, terus ada nama pilihan dan juga argumen. Di sini ada satu option yaitu min l atau long list dan satu argumen /usr. Menampilkan isi atau /usr secara detail. Kemudian ada from ls min la/bin/etc. Dua option min l dan a digabung menjadi satu menjadi la. Dua argumen yaitu /bin dan /etc. Yang mana menampilkan isi detail dan lengkap termasuk file tersembunyi dari dua direktori yaitu direktori bin dan etc. Berikutnya ada ini belum diganti, ini adalah manual ya teman-teman. Linux menyediakan manual secara online melalui perintah man. Ini ada beberapa kunci keyboard penting saat menggunakan manual. Jika teman-teman sedang melaksanakan program dan ingin keluar, maka teman-teman bisa mengklik Q di keyboardnya untuk keluar dari program man. Selanjutnya Enter bergerak ke bawah dari baris ke baris. Selanjutnya B kembali ke atas satu halaman penuh, /text mencari teks atau string dalam manual, dan N meneruskan pencarian string sebelumnya. Oke, next kita langsung saja mulai praktikum untuk beberapa perintah dasar dari Ubuntu. Mungkin tidak semuanya langsung kita pelajari, tetapi kita belajar sedikit demi sedikit. Yang penting teman-teman bisa memahami secara maksimal. Oke, yang pertama kita harus membuka terminal dari Ubuntu itu sendiri. Nah, di sini kita sudah membuka terminalnya. Di sini ada Java kelas bareng /ubuntu /script-java. Nah, di sini seperti yang kita sudah pelajari ya teman-teman bersama. Ini ada gambar S berbentuk dolar. Ini merupakan prompt yang otomatis akan muncul ketika teman-teman mengklik terminal. Jadi teman-teman tidak perlu mengklik ulang lagi perintah prompt. Jadi langsung diikuti dengan perintah biasa. Selanjutnya di sini perintah pertama yang akan saya jelaskan adalah perintah ID. Nah, di sini perintah ID akan menampilkan user ID, group ID, groups, dan juga beberapa informasi yang ada di dalamnya. Misal ada user ID, 9.000, Java kelas bareng, dan groupsnya 1000. Berikutnya, saya akan memasukkan perintah ls. ls merupakan perintah list yang mana akan menampilkan direktori-direktori yang ada di dalam perangkat atau device teman-teman. Selanjutnya saya akan menampilkan perintah ls min l. Nah, di sini teman-teman akan melihat beberapa file folder beserta hak aksesnya. Ini hak akses akan kita pelajari pada episode berikutnya. Di sini ada beberapa perintah atau menampilkan list dari beberapa direktori. Selanjutnya kita akan mengetik perintah ls min a. Nah, yang bisa teman-teman lihat di sini ketika ada tanda titik yang ada di depannya
yang ada di depan nama file atau nama directory ini merupakan file tersembunyi yang tidak bisa sembarangan teman-teman akses. Sebagai perbandingan, di sini di ls biasa, kita menulis ls biasa, maka yang muncul hanya desktop, downloads, dokumen, musik, dan juga sampai video. Tetapi ketika kita menulis ls-a, maka akan muncul perintah-perintah atau isi dari nama file seperti bash logout, bash, gnpg, lokal, hingga profile yang diawali dengan titik, itu artinya adalah file yang tersembunyi, file atau directory yang tersembunyi. Oke, berikutnya kita akan memasukkan perintah date. Date ini akan menampilkan informasi mengenai tanggal, tahun, dan juga bulan pada saat ini, yaitu 30 April, hari Rabu, 2025. Selanjutnya, ketika teman-teman ingin menampilkan kalender pada bulan ataupun tanggal tertentu, teman-teman bisa memasukkan misalnya Cal 9/2002. Nah, maka di sini akan muncul komen call not found. Artinya kalendernya ini belum diinstal. Bagaimana cara menginstal kalender? Kita menggunakan perintah sudo apt install ncal. Di sini akan menginstal terlebih dahulu kalender untuk menampilkan informasi mengenai kalender. Sebentar. Nah, di sini sedang proses ya teman-teman untuk menginstal kalender dan menampilkan informasi mengenai kalender. Jadi kita ulas kembali dari perintah ID. ID ini akan menampilkan informasi diri dimulai dari user ID hingga grup ID. Dan juga kemudian perintah ls digunakan untuk menampilkan list directory yang ada pada perangkat teman-teman. Kemudian kita melanjutkan atau melakukan perintah ls diikuti dengan option min l yang mana akan menampilkan list dari setiap list yang ada di desktop ataupun dari setiap folder. Kemudian saya melakukan perintah ls min a yang mana melakukan perintah list, menampilkan list dengan file-file yang tersembunyi, yaitu all. Jadi teman-teman bisa melihat ketika ada tanda titik di setiap nama file atau folder di awal itu merupakan file-file yang tersembunyi ya teman-teman. Kemudian perintah date digunakan untuk menampilkan informasi mengenai kalender, tanggal, dan sekian. Selanjutnya ada kalender. Untuk menginstal kalender kita perlu melakukan perintah sudo apt install ncal. Sekarang kita coba lagi menulis perintah cal 9/2002. Nah, di sini akan muncul kalender pada bulan 9 di tahun 2022. Maaf teman-teman, ini untuk perintah date ini untuk menampilkan tanggal ya teman-teman. Tanggal saat ini. Nah, cal 9/2002. Ini sudah muncul ya teman-teman. Nah, selanjutnya ketika teman-teman ingin menampilkan kalender pada tahun ini, teman-teman bisa menggunakan perintah call min y. Nah, ini akan menampilkan informasi mengenai kalender dari bulan Januari hingga bulan Desember. Jadi ada beberapa perintah yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah perintah ID menampilkan informasi data diri dimulai dari user ID hingga grup ID. Kemudian ada perintah ls yang mana akan menampilkan list dari beberapa directory. Kemudian perintah ls min l menampilkan beberapa perintah. Selanjutnya ada perintah ls min a yang mana ini akan menampilkan list
file-file yang tersembunyi. Kemudian kita juga perintah date untuk menampilkan informasi tanggal pada saat ini. Kemudian ketika teman-teman ingin menampilkan kalender, perlu mengetik prompt terlebih dahulu sudo apt-get install ncal. Nah, di sini saya sudah mendownload atau install, jadi saya tidak perlu install lagi. Sudo apt install ncal. Jadi nggak perlu pakai get ya teman-teman, maaf. Jadi hanya sudo apt install ncal, dan berikutnya ada perintah ketika ingin misalnya cal bulan 10 di tahun 2025, maka akan muncul kalender di bulan Oktober 2025, atau ketika teman-teman ingin menampilkan kalender di 2024, juga muncul kalender di 2024. Oke, baik teman-teman. Untuk perintah dasar part pertama cukup sekian. Kita sudah belajar mengenai format umum penulisan perintah dasar yang ada di Ubuntu, yang mana format umumnya adalah prompt diikuti dengan nama perintah, contoh nama perintah, dan juga kemudian ada diikuti dengan opsi dan juga argumen. Ini contoh perintah yang mana diikuti dengan ketiganya. Nah, ini ada banyak ya teman-teman. Ini contohnya nih, contoh perintah dasar menggunakan format umum, nama prompt diikuti dengan nama perintah, diikuti dengan nama opsi, dan juga argumen. Selanjutnya kita juga sudah belajar mengenai beberapa perintah, dimulai dari id, kemudian perintah ls-l, sampai ke kalender. Diharapkan teman-teman bisa mengerti dan memahami perintah-perintah dasar dari Ubuntu. Baik, cukup sekian. Apabila ada kesalahan ataupun hal-hal yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, bisa dipertanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.